Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanin Faisal Ahmad dengan NIM 200-139. Di sini saya akan mempresentasikan remedial dashboard 2. Yang pertama itu ada hal problem. Hal problem itu dibagi menjadi 3, yaitu ada hal problem itu yang pertama ada pipstack. Pipstack sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama ada different pipstack, yang kedua ada mechanical sticking, dan ada case. Yang pertama itu ada differential pipesticking. Itu adalah pipa tersebut yang dikarenakan tekanan statik dan tekanan formasi yang terlalu besar pada lubang sumber bor. Indikasi atau ciri-cirinya yaitu sirkulasinya masih bisa dilakukan, tapi pipa tersebut setelah itu salah satu sisi pipa menempel pada salah satu dinding lubang bor. Penyebabnya yaitu tekanan formasi yang rendah dan lumpur terlalu berat. Setelah itu penanganannya bisa dilakukan dengan mengurangi berat lumpur dan juga pemakaian stabilizer. Selanjutnya ada gesit. Gesit terjadi karena pipa tersebut karena pembelokan secara mendadak pada saat pemboran. Itu disebabkan karena pembelokan yang mendadak pada saat mengebor. Setelah itu ciri-cirinya itu tekanan pompanya anormal dan sirkulasi masih bisa digunakan, tapi suara rotary turbonya semakin berisik. Setelah itu penanganannya itu bisa dapat dilakukan dengan tidak mengubah kemiringan secara mendadak dan dilakukan jarak up. Yang selanjutnya yaitu ada mechanical sticking. Mechanical sticking adalah pipa tersebut yang terjadi karena diameter lubang bor yang mengalami pembesaran diakibatkan runtuhnya dinding lubang bor. Indikator atau ciri-cirinya yaitu cuttingnya yang keluar, setelah itu BOB naik, torsi naik, dan tekanan pompa lumpur juga naik. Disebabkan karena formasi yang kurang kompak dan rapuh. Setelah itu pH lumpur yang terlalu kecil dan sel yang sensitif air. Penanganannya dapat dilakukan dengan mengaktifkan drilling jar dan operasi back off. Problem yang selanjutnya yaitu ada slugging cell atau runtuhnya dinding lubang bor yang disebabkan karena tekanan overburden yang besar, yaitu kecepatan lumpur pada anulus yang terlalu besar yang mengakibatkan dinding lubang bor terkikis. Setelah itu gesekan antara drill string dan lubang bor yang mengakibatkan runtuhnya dinding lapisan. Itu penanganannya atau pencegahannya dengan cara mengurangi kemungkinan gesekan pipa bor pada dinding lubang bor dan mengontrol berat lumpur pemboran. Problem yang selanjutnya yaitu adalah circulation atau hilang lumpur. Itu disebabkan karena formasi yang bergua atau berongga-rongga besar. Setelah itu terdapat rekahan dan patahan pada formasi. Pencegahannya yaitu dilakukan dengan mengontrol berat lumpur dan juga memompa dengan tekanan yang rendah. Problem yang selanjutnya yaitu adalah swelling. Swelling itu masuknya air filtrasi yang mengandung clay ke formasi sehingga terjadi reaksi sehingga menimbulkan pembengkakan pada formasi yang mengakibatkan rangkaian pipa bor terjepit. Cara mencegahnya yaitu memasukkan campuran atau zat adiktif untuk menanggulangi dan mengurangi pembengkakan pada formasi yang membengkak tadi. Selanjutnya yaitu ada well control. Well control dibagi menjadi 3, yaitu wet and wake method, drilled method, dan concurrent method. Yang pertama yaitu wet and wake method atau sering disebut dengan one circulation method. Itu SOP-nya yang pertama adalah menunggu selama membuat lumpur menjadi berat. Setelah itu menyirkulasi fluida kick keluar dari lubang bor dengan lumpur berat. Setelah itu memompa lumpur lama untuk mengeluarkan cairan formasi sambil memperberat lumpur.
Yang kedua yaitu Dirichlet method atau yang sering juga disebut dengan two circulation method. Yang sirkulasi pertama yaitu dengan mengeluarkan cairan formasi dengan lumpur lama. Yang sirkulasi kedua yaitu mempakan lumpur baru untuk mengganti lumpur yang lama. Yang selanjutnya ada Consuran method. Consuran method ini dengan cara mempakan menggunakan satu formasi dengan memompa lumpur yang lama. Yang selanjutnya ada underbalance drilling, yaitu metode pemboran yang digunakan untuk mencegah hilangnya fluida pemboran atau low circulation, di mana prinsipnya pemboran yang dilakukan di mana saat kondisi tekanan hidrostatik akan lebih kecil daripada tekanan formasi. Tujuan dan kelebihan underbalance drilling yang pertama yaitu untuk meminimalisir terjadinya low circulation, yang kedua untuk meminimalisir terjadinya pipa terjepit, yang ketiga untuk meningkatkan laju penembusan, yang keempat untuk meningkatkan hasil penilaian formasi, dan yang kelima pengurangan penggunaan biaya lumpur, yang keenam yaitu menghindari terjadinya kerusakan formasi. Yang selanjutnya yaitu kelemahan atau kerugian underbalance drilling. Yang pertama yaitu masalah korosi pada peralatan pemboran karena penggunaan udara sebagai campuran lumpur. Yang kedua adalah terjadi ledakan dan kebakaran karena tingginya kandungan oksigen. Yang ketiga yaitu memerlukan peralatan tambahan seperti separator dan kompresor. Yang keempat yaitu kendala pada proses penyemanan karena lumpur yang digunakan tidak membentuk penyekat pada zona low circulation. Yang kelima, kestabilan sumur akan terganggu dan lubang akan gugur sehingga menyebabkan drill string terjepit. Selanjutnya yaitu menentukan nilai dari densitas influx, berat mat baru, dan waktu membuang kick. Rumusnya ada di samping. Hasilnya yaitu densitas influxnya 3,31 ppg, berat mat barunya 12 ppg, dan waktu membuang kicknya 218 mlm. Sekian sedikit presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.